Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul Inside Out, disutradarai oleh Pete Docter. Sobat online, udah tahu belum sama film yang satu ini? Di film ini menjelaskan bagaimana cara isi kepala seorang anak bernama Riley bekerja. Ada joy, sadness, scared, disgust, dan anger yang mewakili perasaan-perasaan yang ada pada diri Riley. Biar nggak lama-lama, langsung aja simak videonya. Film ini dimulai dengan kehadiran Joy di dalam pikiran Riley, yang menjelaskan bagaimana isi kepala Riley bekerja. Joy merupakan emosi bahagia yang ada di otak. Jika Joy menekan sebuah tombol, maka Riley akan tertawa atau merasa senang. Dari sebuah perasaan emosi itu akan menciptakan bola ingatan yang menyimpan suatu kejadian. Bola ingatan memiliki warna yang mewakili tiap-tiap perasaan. Bola ingatan berwarna kuning menandakan ingatan bahagia. Dan bola ingatan itu akan tersimpan di pikiran Riley. Kemudian datang sad. Sadness merupakan emosi kesedihan yang akan membuat Riley sedih atau menangis. Lalu datanglah scary. Scary yang membuat Riley merasakan takut dan berhati-hati. Setelah itu, datang disgust. Disgust membuat Riley merasakan jijik. Dan juga ada anger. Anger, emosi yang membuat Riley marah. Semua ingatan-ingatan Riley tersimpan rapih di ingatan jangka pendek. Joy merasa puas melihat ingatan Riley yang dipenuhi dengan ingatan bahagia. Selain itu, terdapat inti ingatan. Inti ingatan ini yang muncul dari kejadian penting di hidup Riley. Dari inti ingatan ini akan membentuk pulau kepribadian pada diri Riley. Riley memiliki pulau hoki, pulau lawak, pulau persahabatan, pulau kejujuran, dan pulau keluarga. Pulau-pulau kepribadian ini membentuk Riley menjadi dirinya. Di dalam pikiran ini juga membantu Riley membentuk imajinasinya. Riley mempunyai teman imajinasi bernama Bing Bong. Setiap momen tersimpan hingga Riley pun tumbuh besar. Hari itu pun dijalani dengan penuh kebahagiaan. Ketika Riley tidur, semua bola ingatan yang tersimpan akan dipindahkan ke memori jangka panjang di tiap-tiap pulau kepribadian. Tiba-tiba, orang tua Riley menjual rumah mereka. Mereka pun harus pindah ke San Francisco, meninggalkan kota penuh kenangan Riley. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Riley pun sampai di rumah barunya. Sayangnya, rumah baru itu tidak sesuai dengan harapan Riley. Begitupun saat Riley masuk ke dalam, ia merasa tidak senang. Dan Riley juga kecewa dengan kamarnya, yang menciptakan berbagai perasaan. Joy pun berusaha untuk menjaga Riley tetap happy dengan mencoba membayangkan menata kamarnya. Riley pun mulai merasa senang. Sayangnya, truk yang membawa barang mereka akan terlambat sampai. Joy yang terus berusaha untuk membuat Riley tetap senang pun membuat Riley mengajak ibunya untuk membeli pizza. Akan tetapi, yang dijual hanya pizza brokoli. Di perjalanan pulang, ibunya menanyakan momen apa yang paling menyenangkan selama perjalanan. Joy membuat Riley mengingat momen yang bahagia. Akan tetapi, tiba-tiba ingatan itu berubah menjadi biru. Riley pun seketika merasa sedih. Rupanya, sadness menyentuh ingatan itu, yang mengubah ingatan momen itu menjadi momen yang menyedihkan. Kemudian, mereka melewati sebuah tangga. Dengan pulau lawak, Riley akan meluncur ke bawah. Tetapi, Riley tiba-tiba tidak jadi meluncur. Ternyata inti ingatan lawak keluar dari tempat penyimpanan. Pulau lawak pun berubah menjadi padam. Joy buru-buru memasukkan kembali inti ingatan itu dan membuat pulau lawak hidup kembali. Sadness ingin menyentuh inti ingatan itu yang langsung dicegah oleh Joy. Sadness memberitahu Joy bahwa ia merasa kacau. Joy kemudian menyuruh Sadness untuk menemukan kegembiraan. Namun, yang mereka lakukan sangatlah berlawanan. Bagi Sadness, menangis membantunya mengurangi beban hidup. Hari itu dilalui dengan sedikit ingatan yang menyenangkan.
Discuss, Scared, dan Anger sependapat bahwa pindah ke San Francisco merupakan sebuah kegagalan. Joy tetap mencoba untuk memikirkan hal-hal baik supaya Riley tetap bahagia. Akan tetapi, yang lainnya tidak setuju. Sebelum tidur, ibunya datang dan berterima kasih kepada Riley karena tetap menjadi anak yang baik dan ceria. Dengan begitu, Riley pun kembali merasa senang. Dan Riley pun tertidur. Giliran Joy yang berjaga menjadi petugas mimpi. Joy berjanji kepada Riley bahwa besok akan menjadi hari yang menyenangkan. Pagi harinya, Joy membangunkan yang lainnya dengan perasaan yang menggembirakan. Hari ini merupakan hari pertama di sekolah, sehingga Joy pun membagi tugas kepada setiap emosi. Kereta pikiran pun datang tepat waktu. Namun, Joy malah menyuruh Sadness untuk tidak keluar dari garis lingkaran yang Joy buat. Ia tidak mau Riley merasa sedih dan menghancurkan hari yang menyenangkan. Riley pun merasa sangat bersemangat untuk berangkat ke sekolah barunya. Ia masuk dan duduk di bangku kelasnya. Saat guru masuk, Riley diminta untuk memperkenalkan dirinya. Ia mengenalkan dirinya dan menceritakan kota asalnya yang menyenangkan. Tiba-tiba, Riley merasa sedih. Ternyata, Sadness kembali menyentuh bola ingatan itu. Joy dan yang lainnya berusaha menghentikan ingatan itu. Riley pun mulai menangis. Ketika yang lainnya sedang sibuk, Sadness menekan tombol pengendali yang menciptakan sebuah inti ingatan yang berwarna biru. Joy langsung mencegah inti ingatan itu masuk ke dalam penyimpanan. Kemudian, ia menekan tombol untuk memindahkan bola ingatan berwarna biru itu ke memori jangka panjang. Sadness mencegahnya dan tanpa sengaja menjatuhkan semua inti ingatan sehingga pulau-pulau kepribadian seketika padam. Joy pun langsung mengumpulkan inti ingatan itu. Kemudian, ia melihat Sadness kembali menempatkan inti ingatan berwarna biru itu. Joy pun kembali mencegahnya. Dan inti ingatan biru itu tanpa sengaja masuk ke dalam memori jangka panjang. Salah satu inti ingatan bahagia Riley juga terhisap masuk. Untungnya, Joy berhasil menangkap inti ingatan itu. Ketika Joy berusaha keluar, Sadness ikut terhisap, sehingga mereka berdua dan semua inti ingatan masuk ke dalam memori jangka panjang. Riley yang kehilangan semua inti ingatan terlihat bingung. Joy dan Sadness sampai di memori jangka panjang. Joy melihat semua pulau kepribadian milik Riley padam. Mereka pun segera mencari jalan untuk kembali ke pusat pikiran. Tanpa kehadiran Joy, Riley tidak bisa merasakan kebahagiaan. Ketika ibunya mengajak ngobrol, Discuss, Scared, dan Anger berusaha untuk menjadi happy seperti yang Joy lakukan. Tetapi mereka gagal. Ayahnya juga ikut mengajak Riley ngobrol. Tetapi, melihat respon Riley yang menjadi tidak sopan karena dikendalikan oleh Anger, ayahnya menjadi marah dan mengusir Riley. Joy mengajak Sadness untuk pergi ke pusat melalui jalan tercepat. Namun, jalan itu sangat berbahaya, karena jika terjatuh, mereka akan masuk ke dalam pembuangan ingatan. Yang berarti, jika jatuh ke sana, mereka akan dilupakan selamanya. Ayahnya datang ke kamar Riley untuk berbaikan dan mengajak Riley bergurau. Karena pulau lawak padam, Riley pun tidak merespon ajakan ayahnya. Sehingga pulau lawak pun mulai hancur. Joy dan Sadness buru-buru keluar dari pulau lawak. Untungnya, mereka berhasil keluar dan selamat. Ayah Riley pun keluar dari kamar. Joy melihat pulau lawak hancur dan masuk ke jurang pembuangan ingatan. Karena pulau lawak hancur, berarti pulau-pulau yang lainnya juga bisa hancur. Joy pun mengajak Sadness untuk melalui rute yang panjang dan meminta Sadness untuk menjadi pemandunya. Sadness merasa terlalu sedih untuk berjalan. Joy pun menyeret Sadness. Setelah berjalan lama, mereka belum juga sampai. Joy mendengar petugas pikiran dan mendatangi mereka. Petugas pikiran bertugas untuk membuang ingatan yang sudah tidak lagi dipedulikan oleh Riley.
karena ingatan itu akan memudar. Joy mencoba bertanya arah menuju ke Pulau Persahabatan. Riley sedang video call dengan sahabatnya. Sahabatnya bercerita tentang teman barunya dalam regu hoki. Mendengar itu, Anger marah dan mengendalikan Riley. Riley pun menutup video call itu yang membuat Pulau Persahabatan hancur. Kemudian, mereka bertemu dengan Bing Bong, teman hayalan Riley. Bing Bong pun berkeinginan untuk membantu mereka kembali ke pusat. Bing Bong memberikan tas hayalan miliknya pada Joy untuk memudahkannya membawa inti ingatan. Bing Bong memberitahukan bahwa mereka akan menaiki kereta pikiran untuk pergi ke pusat. Mereka pun pergi ke stasiun di dunia imajinasi dengan melewati ruang abstrak yang berbahaya. Ketika sampai, mereka terlambat dan tertinggal kereta. Mereka pun memutuskan untuk ke stasiun lainnya. Mereka melewati dunia imajinasi. Bing Bong menunjukkan roket miliknya yang akan membawa Bing Bong dan Riley ke bulan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun kereta. Riley mengikuti seleksi untuk masuk ke dalam regu hoki yang baru. Discuss dan Anger kebingungan karena pulau hoki padam. Scared mengumpulkan semua bola ingatan tentang hoki dengan harapan bisa menghidupkan kembali pulau hoki. Sayangnya, usahanya gagal. Riley pun tidak dapat bermain dengan baik. Anger mengambil kendali yang membuat Riley merasa marah. Kemudian, Riley pergi. Pulau hoki pun hancur. Di dunia imajinasi, terlihat semua mulai dihancurkan dan dibuang ke pembuangan ingatan. Rupanya, Riley sudah mulai melupakannya. Bing Bong pun mulai merasa sedih. Joy berusaha menghiburnya, tetapi ia tidak berhasil. Sadness menenangkan Bing Bong dengan mengajaknya berbicara, sehingga Bing Bong pun mulai menangis. Akan tetapi, hal itu membuat Bing Bong merasa lebih baik. Joy pun merasa heran, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka menemukan kereta dan langsung menaiki kereta itu. Kereta itu pun berangkat. Riley sampai di kamarnya dengan perasaan marah. Di pusat, terlihat sangat kacau. Kemudian, Anger menyarankan suatu ide. Ide yang disarankan itu adalah kabur dari rumah. Anger meyakinkan yang lainnya untuk setuju dengan idenya. Riley pun tertidur. Karena Riley tidur, kereta pun berhenti beroperasi. Sadness pun menyarankan untuk membangunkan Riley. Mereka pun pergi ke dunia mimpi. Mereka masuk ke sebuah ruangan pertunjukan mimpi. Untuk membangunkan Riley, Sadness menyarankan untuk menakut-nakuti Riley dari mimpi. Akan tetapi, Joy menolak ide tersebut dan menyuruh mereka untuk menunjukkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Mereka pun menggunakan kostum anjing. Joy menitipkan tas yang berisi inti ingatan kepada Bing Bong. Kemudian, mereka masuk ke dalam pertunjukan mimpi. Namun, Riley tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tiba-tiba, kostum itu robek sehingga Joy dan Sadness pun terlihat menyeramkan. Riley pun menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Petugas mulai menyadari bahwa mereka mencoba untuk membangunkan Riley dan menangkap Bing Bong. Bing Bong dibawa masuk ke dalam ruang bawah alam sadar. Joy dan Sadness pun sengaja menyerahkan diri mereka agar bisa masuk ke dalam dan menemukan Bing Bong. Di ruang bawah alam sadar, berisikan semua ketakutan terburuk Riley. Akhirnya, mereka menemukan Bing Bong yang dikurung di atas badan badut yang tertidur. Joy berusaha membebaskan Bing Bong dan mengambil inti ingatan. Untungnya, mereka berhasil meloloskan diri tanpa membuat badut itu bangun. Karena masih harus membangunkan Riley, mereka pun dengan sengaja membangunkan badut itu dan membawanya ke ruang pertunjukan mimpi. Seketika, Riley langsung bangun. Mereka pun langsung bergegas menaiki kereta itu. Anger dan Discuss merasa kesal karena tidak bisa tidur dengan nyenyak. Anger pun menyarankan kembali menggunakan ide untuk kabur dari rumah. Yang lainnya pun mulai setuju dengan Anger. Agar bisa kembali ke Minnesota, Anger mengendalikan Riley mencuri kartu ATM ibunya untuk membeli tiket bus. Di dalam kereta, mereka membicarakan mengenai momen ketika Riley bersama tim dan orang tuanya yang menyemangati Riley. Sadness menyampaikan
buaya juga menyukai momen itu. Karena di saat itu, Riley malu telah membuat tim mereka kalah dan ingin keluar dari regu. Riley pun membuka tas milik ibunya dan mencuri kartu ATM ibunya, sehingga pula kejujuran pun hancur. Kereta yang mereka tumpangi pun terjatuh. Untungnya, mereka masih bisa diselamatkan. Petugas pikiran memberitahu Joy bahwa Riley akan kabur dari rumah. Setelah menyiapkan keperluannya, Riley pun berangkat. Joy buru-buru pergi ke pulau keluarga, satu-satunya jalan menuju ke pusat. Sadness melihat pulau keluarga akan hancur dan menghentikan Joy. Tidak jauh dari sana, mereka melihat sebuah saluran ingatan yang menyambungkan mereka ke pusat. Joy pun langsung masuk ke sana. Namun, Joy melihat Sadness yang mengubah inti ingatan menjadi biru. Joy mengatakan Sadness menyakiti Riley. Joy pun memutuskan untuk meninggalkan kesedihan karena Riley harus bahagia. Sayangnya, saluran ingatan itu ikut hancur, dan Joy pun masuk ke dalam pembuangan ingatan. Bingbong yang berusaha menyelamatkan Joy pun ikut masuk ke jurang itu. Joy berusaha untuk keluar dari tempat pembuangan ingatan. Bingbong menyuruhnya berhenti karena mereka telah dilupakan. Kemudian, Joy melihat inti ingatan Riley yang berwarna biru. Joy mengatakan bahwa ia hanya ingin Riley bahagia. Dan Joy pun menangis. Lalu, Joy melihat bola ingatan yang menampilkan momen ketika Riley disemangati oleh regu dan orang tuanya. Joy mengusap bola ingatan itu dan terlihat bola ingatan yang semula berwarna kuning menjadi berwarna biru. Riley yang sedang bersedih ditemani oleh orang tuanya. Joy pun sadar bahwa teman seregu Riley dan orang tua Riley datang karena Riley merasa sedih. Kebahagiaan hadir karena adanya rasa sedih. Joy mengatakan bahwa mereka harus keluar dari sana. Kemudian, ia teringat dengan roket milik Bingbong dan mencoba menemukan roket itu dengan menyanyikan lagu Bingbong. Akhirnya, mereka menemukan roket Bingbong dan berusaha untuk keluar dengan roket itu. Percobaan pertama, mereka gagal, tetapi mereka tidak menyerah. Walaupun kembali gagal, mereka tetap mencoba. Kali ini, mereka mencoba untuk menyanyi lebih keras. Dan Bingbong mengorbankan dirinya supaya roket itu kuat membawa Joy sampai ke atas. Joy pun baru menyadari bahwa Bingbong tidak bersamanya. Bingbong menyuruh Joy untuk berjanji akan membawa Riley ke bulan. Setelah itu, Bingbong pun memudar. Saat sampai di rumah, orang tua Riley mulai menyadari bahwa Riley tidak ada di rumah. Saat ditelepon, Riley mematikan ponselnya. Dan pulau keluarga pun kembali hancur sedikit demi sedikit. Riley sudah sampai di terminal bus. Joy mencari-cari Sadness. Anger, Scared, dan Disgust mulai menyesali ide untuk kabur dari rumah. Disgust mencoba untuk mengeluarkan ide itu, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Joy menemukan Sadness. Melihat Joy, Sadness kabur karena merasa sedih dengan perkataan Joy. Joy pun mengejarnya. Sadness terbang menaiki sebuah awan sambil menangis. Joy pun memikirkan sebuah ide untuk kembali ke pusat. Di pusat pikiran, mereka tetap tidak bisa mengeluarkan ide itu. Dan tombol kendali perlahan berubah menjadi hitam. Riley pun tetap memilih kabur dan masuk ke dalam bus. Anger, Disgust, dan Scared mulai merasa panik dan tidak bisa berbuat apa-apa karena Riley sudah tidak bisa merasakan apapun. Joy pergi ke bagian pacar idaman di dunia imajinasi. Ia membuat replika pacar idaman sebanyak-banyaknya dan memasukkannya ke tas hayalan. Setelah itu, Joy mengarahkan Sadness untuk terbang ke arah dekat pusat. Kemudian, Joy pergi ke dekat pulau keluarga dan mengeluarkan semua pacar idaman. Joy berencana untuk melompat ke atas trampolin yang ada di pulau keluarga, kemudian menangkap Sadness. Ketika ia melihat Sadness sudah berada di dekat pusat, ia pun melompat dan menangkap Sadness. Hingga akhirnya mereka sampai di pusat. Disgust dengan sengaja membuat Anger marah supaya Anger mengeluarkan api.
dan mereka pun menggunakan api itu untuk melubangi jendela. Joy dan Sadness pun akhirnya berhasil kembali ke pusat. Saat sampai di sana, bus Riley sudah berangkat. Joy mengatakan yang bisa mengatasi hal ini hanyalah Sadness, karena Riley membutuhkan Sadness. Dengan mudah, Sadness mengeluarkan ide itu dari kepala Riley. Seketika, tombol pengendali pun kembali seperti semula. Riley langsung terburu-buru turun dari bus dan langsung pulang. Di rumah, orang tuanya panik. Saat Riley datang, orang tuanya langsung menghampiri Riley. Kemudian, Joy menyerahkan semua inti ingatan kepada Sadness. Sadness pun meletakkannya agar bisa kembali tampil di benak Riley. Riley mulai menangis dan memberitahukan bahwa ia merindukan kehidupannya yang lama. Orang tuanya memberitahukan bahwa mereka juga merindukan rumah lama mereka. Dan mereka pun berpelukan. Sadness mengajak Joy untuk menekan tombol bersama-sama. Terlihat Riley yang tersenyum meskipun sedang menangis. Momen itu menciptakan bola ingatan dengan berbagai warna emosi dan kembali menciptakan pulau keluarga. Setelah kejadian itu, inti ingatan pun berisikan bermacam-macam emosi pada tiap momen dan menciptakan lebih banyak pulau-pulau kepribadian pada diri Riley. Riley pun kembali ikut ke pertandingan hoki dengan orang tuanya yang selalu mendukungnya. Dan cerita pun selesai. Inti dari film ini adalah tidak apa-apa jika kita merasa sedih, karena sedih juga bagian dari perasaan yang ada pada diri kita. Dan kita juga tidak perlu untuk selalu bahagia. Oke, see you di next video. Bye-bye.